Yang terhormat Bapak Detura Labalaksana, yang saya hormati narasumber seminar serta hadirin peserta seminar. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar. Dengan tema pada malam hari ini, pendidikan inklusif dan ramah anak usia sekolah dasar. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teresitano. Di sini saya sebagai MC. Susunan acara seminar pada hari ini yaitu pertama doa, yang kedua pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab dan penduduk. Baiklah, untuk mengawali rangkaian kegiatan seminar pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan doa. Kepada Saudara Kristus yang bersilakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Malam ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam ini Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami. Berkatilah kami semua agar apa yang akan kami lakukan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nama yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber pertama dan moderator pertama. Waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Nara Kristinanati. Di sini saya sebagai moderator pertama yang akan memimpin seminar pada materi yang pertama. Langsung saja materi pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amalia Sarianti Ondo dengan topik pelestarian bahasa daerah sebagai fondasi literasi siswa sekolah dasar. Upaya pelestarian bahasa daerah melalui kegiatan literasi di tingkat sekolah dasar menjadi sangat penting. Pelestarian bahasa daerah tidak hanya bertujuan menjaga identitas budaya, tetapi juga memperkuat kemampuan literasi siswa sejak dini. Integrasi bahasa daerah dalam kegiatan membaca, menulis, dan memahami teks dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan literasi yang lebih kuat, sekaligus mewarisi nilai-nilai budaya yang menjadi kegiatan dari jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, bahasa daerah penting untuk literasi. Bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu atau L1 yang pertama kali diperoleh anak melalui interaksi sehari-hari di keluarga dan komunitas. Yang kedua, bahasa yang telah dimiliki dalam bahasa pertama berperan penting dalam mendukung pemerolehan bahasa kedua karena keterampilan dasar seperti memahami, membaca, dan menulis dapat dimanfaatkan kembali sehingga proses belajar bahasa kedua menjadi lebih mudah dan efektif. Dampak pada literasi, yang pertama pemahaman konsep, yang kedua transfer strategi, yang ketiga kepercayaan diri. Yang kedua, meningkatkan kesadaran fonologis. Kesadaran fonologis kemampuan mengenal dan memanipulasi bunyi dalam kata atau fonem suku kata rima merupakan prediktor kuat keberhasilan membaca awal. Yang kedua, bahasa daerah yang dipakai sehari-hari melatih telinga anak pada pola bunyi tertentu sehingga mempermudah pengetahuan hubungan huruf, bunyi, serta belajar membaca. Dampak pada literasi, yang pertama, percepatan decoding, yang kedua, kesalahan pelafalan berkurang, yang ketiga, ketahuan terhadap kesulitan membaca. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman teks.
dengan baik sesuai dengan kemampuan mereka, namun tetap memberikan sedikit tantangan agar kemampuan bahasa siswa dapat berkembang. Yang kedua, teks yang mendukung unsur budaya lokal memberikan konteks yang familiar sehingga input menjadi lebih dapat dipahami dan bermakna. Yang ketiga, pemahaman teks tidak hanya bergantung pada keterampilan dekoding, tetapi juga pada skema pengetahuan. Dampak pada literasi, peningkatan pemahaman inklusif. Yang kedua, koneksi pengetahuan dunia. Yang ketiga, koneksi pengetahuan. Yang keempat, membangun identitas dalam Yang pertama, bahasa adalah wadah budaya melalui praktik berbahasa, nilai, moral, dan pandangan hidup diwarisi. Yang kedua, memandang bahasa sebagai sistem sosial yang membentuk cara berpikir dan interaksi sosial. Dampak pada literasi, identitas kebudayaan, pengembangan moral, dan resilisasi sosial kultural. Fungsi yang berikut fungsi peran bahasa dalam literasi sekolah dasar. Yang pertama, memperkaya kosakata siswa. Yang kedua, mempermudah pengenalan huruf dan kata. Yang ketiga, memberikan konteks budaya. Yang keempat, membangun kreativitas siswa. Implementasi pelestarian bahasa daerah dalam pembelajaran sekolah dasar. Strategi pelestarian bahasa daerah. Strategi dalam pembelajaran membaca ada dua. Yang pertama, pembaca teks sederhana yang menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, penggunaan kartu kata atau flashcard bilingual. Yang kedua, strategi dalam pembelajaran terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menulis kosakata lokal berserta artinya. Yang kedua, menulis ulang dongeng atau cerita rakyat. Yang ketiga, membuat jurnal harian yang menyiapkan kata-kata bahasa daerah. Yang berikutnya, strategi dalam pembelajaran memahami teks terbagi menjadi dua. Yang pertama, membacakan cerita rakyat lokal dan menanyakan pertanyaan pemahaman. Yang kedua, pembuatan peta konsep berdasarkan legenda atau cerita daerah. Berikutnya, strategi dalam pembelajaran berbicara dan mendengar terbagi menjadi tiga. Yang pertama, drama sederhana berbasis cerita rakyat. Yang kedua, wawancara dengan keluarga atau tokoh adat. Yang ketiga, mendengarkan lagu dan syair daerah. Dampak literasi berbasis bahasa daerah. Yang pertama, dampak kognitif terbagi menjadi tiga, meningkatkan kemampuan berpikir dan daya ingat anak. Yang kedua, mengembangkan kemampuan analitis anak. Yang ketiga, mempermudah pemetaan konsep dalam teks. Dampak afektif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang kedua, lebih termotivasi untuk aktif dalam proses belajar. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas dan budaya lokal. Yang berikut, dampak sosial. Menghubungkan pembelajaran formal di sekolah dengan kehidupan nyata dalam masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan pada budaya lokal. Yang berikut, dampak pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, membantu mengurangi kesenjangan literasi. Yang kedua, penguasaan literasi awal yang kuat akan berdampak positif pada hasil belajar mata pelajaran lain. Tantangan dan solusi pelestarian bahasa daerah.
Tantangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, minimnya bahan ajar bahasa daerah. Yang kedua, kurangnya guru yang kompeten. Yang ketiga, pengaruh teknologi dan bahasa asing. Yang keempat, sikap keluarga yang menginginkan bahasa ibu, yang meninggalkan bahasa ibu. Solusinya, guru menciptakan bahan ajar berbasis budaya lokal. Yang kedua, sekolah bekerja sama dengan tokoh adat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, peran orang tua. Dan yang keempat, dukungan pemerintah. Baik, sekian saja materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri yang telah menjelaskan materinya pada malam hari ini dengan baik. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Saya batasi dengan 2 penanya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, di tengah dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam dunia pendidikan, apakah penggunaan bahasa daerah di sekolah dasar masih relevan atau justru menjadi kebutuhan penting dalam membangun literasi dan karakter siswa? Jelaskan alasannya. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Bahasa. Kalau memang tidak ada, waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada pemateri untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Cindy. Dengan bunyi pertanyaan, di tengah dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam dunia pendidikan, apakah penggunaan bahasa daerah di sekolah dasar masih relevan atau justru menjadi kebutuhan penting dalam membangun literasi dan karakter siswa? Nah, jadi penggunaan bahasa daerah di sekolah dasar tetap relevan dan bahkan menjadi kebutuhan penting dalam pendidikan. Bahasa daerah berfungsi sebagai fondasi awal literasi karena membantu siswa lebih mudah memahami, membaca dan menulis melalui bahasa ibu yang sudah mereka kuasai. Selain itu, bahasa daerah berperan dalam membangun karakter dan identitas budaya siswa dengan menanamkan nilai-nilai lokal yang positif. Oleh karena itu, di tengah dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing, bahasa daerah perlu terus dilestarikan dan diintegrasikan dalam pembelajaran sebagai upaya membentuk siswa yang literasi, berkarakter, dan berakar pada budaya bangsa. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Pemateri yang telah memberikan jawaban yang begitu kompleks dan jelas. Bagaimana teman sini? Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman, waktu berikutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi. Pelestarian bahasa daerah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun fondasi literasi bagi siswa sekolah dasar. Bahasa daerah yang sering menjadi bahasa ibu bagi banyak anak di Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga sarana pewarisan budaya, pengetahuan lokal, dan nilai moral. Penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran terbukti memperkuat kemampuan membaca, menulis, memahami teks, serta berbicara dan mendengarkan. Oke, baik, sekian materi dari pemateri pertama. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pemateri pertama dan moderator pertama. Pada kesempatan berikut saya berikan pada pemateri kedua dan moderator kedua untuk menyampaikan materi. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica Anastasia Kustomode. Di sini saya sebagai moderator pada materi kedua, dan di sini juga saya akan memandu acara jalannya seminar untuk materi kedua ini. Jadi baik, di sini saya akan buka dengan 3 sesi. Yang pertama perkenalan dan pemaparan materi.
Dan kedua, diskusi dan tanya jawab, dan ketiga, pengambilan keputusan. Jadi baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada ibu pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, selamat malam teman-teman. Malam. Jadi untuk materi saya malam hari ini adalah tradisi lisan dan cerita rakyat Ngada sebagai media pendidikan karakter. Oke, yang pertama ada gambaran etnis Ngada dalam konteks sosial dan budaya. Etnis Ngada itu terdiri dari beberapa subsuku atau etnis. Akan tetapi etnis tersebut menunjukkan banyak kesamaan. Yang kedua, mata pencaharian tradisional masyarakat Ngada atau Bejawa umumnya bertani, bercocok tanam, dan beternak. Berikutnya, rumah tradisional orang Jawa disebut dengan sao, yang dibangun mengelilingi sebuah lapangan atau yang disebut dengan lokanua, menunjukkan pola kehidupan yang mengutamakan kebersamaan. Oke, latar belakang itulah yang memperlihatkan bahwa komunitas masyarakat Ngada sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan hidup. Berikutnya, tradisi lisan dan cerita rakyat di Ngada. Di komunitas Ngada terdapat tradisi lisan dan cerita rakyat yang menjadi saluran nilai dan kearifan lokal yang banyak mengandung nilai moral dan etika. Salah satu tradisi lisan yang masih hidup adalah ritual Wowi. Teman-teman bisa melihat pada gambar ini adalah tradisi lisan atau Wowi. Wowi merupakan pertunjukan lisan adat yang dipertahankan meskipun globalisasi dan marginalisasi budaya lokal meningkat. Fungsi sosial Wowi merupakan sebagai ungkapan syukur atas panen, tetapi juga sebagai momen masyarakat berkumpul, memperkuat solidaritas komunitas, dan mengaktualisasikan nilai spiritual hubungan manusia dengan Tuhan dan leluhur. Berikutnya, cerita rakyat. Teman-teman dapat lihat dalam PPT yang telah saya siapkan. Cerita rakyat Ngada ini ada cerita Wabana Warnagia, Nahalo, Waktu Kabar. Nah, dari cerita-cerita rakyat ini teman-teman terdapat beberapa pesan dan nilai atau serta nasihat yang terkandung di dalam cerita tersebut. Jadi, penggunaan cerita rakyat Ngada dalam pembelajaran di sekolah itu dapat meningkatkan karakter siswa. Berikutnya, potensi dan manfaat menggunakan tradisi lisan atau cerita rakyat Ngada di SD. Oke teman-teman, berbicara mengenai potensi dan manfaat tradisi lisan atau cerita rakyat Ngada di SD, ada salah satu patah atau pepatah Ngada yang mengatakan bahwa besi pada mabuk bukedi. Dalam bahasa Indonesia, besi yaitu labu kuning, mau yaitu labu yang isinya bagus, bukedi artinya dari kecil, yang berarti kita sebagai manusia harusnya hidup secara baik dari kita kecil. Hal-hal baik harus diajarkan di saat kita masih kecil, sehingga kelak kita dewasa kita hidup dalam kebaikan. Sehingga implementasi atau integrasi tradisi lokal ke dalam pembelajaran di sekolah sangatlah baik untuk diterapkan dalam konteks pembentukan karakter siswa. Berikutnya manfaat atau potensi beserta penjelasannya. Yang pertama, pendidikan karakter. Berikutnya, manfaat atau potensi menggunakan tradisi lisan cerita rakyat Ngada di SD beserta penjelasannya. Yang pertama, pendidikan karakter. Anak-anak dapat belajar nilai moral, sosial, spiritual melalui cerita atau tradisi lokal, yaitu jujur, kerja keras, gotong royong, hormat, tanggung jawab, dan rasa syukur. Yang kedua, pelestarian budaya dan identitas lokal.
Dengan memasukkan cerita atau tradisi lokal ke dalam kurikulum atau aktivitas sekolah, generasi muda mengenal dan menghargai warisan budaya mereka. Yang ketiga, pengembangan literasi dan kemampuan bahasa. Mendengar atau membaca cerita rakyat dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, mendengar, menulis, bercerita, dan apresiasi sastra. Berikutnya, penguatan rasa kebersamaan dan toleransi. Banyak tradisi dan cerita mengandung nilai solidaritas, kebersamaan, saling menghormati, penting bagi keragaman budaya. Berikutnya, relevansi kontekstual. Cerita atau tradisi yang dikenal sehari-hari membuat materi lebih dekat, bermakna dan mudah diterima oleh siswa. Yang keempat, model atau strategi implementasi di SD. Yang pertama, memasukkan ke dalam kurikulum lokal atau mulok atau muatan lokal, misalnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan moral atau Pancasila, seni budaya atau muatan lokal menggunakan teks cerita rakyat ngada sebagai bacaan. Yang kedua, kegiatan storytelling atau bercerita lisan di kelas. Guru atau pendongeng lokal bisa mengundang orang tua atau tetua adat untuk menceritakan legenda atau tradisi lisan seperti Wawubi. Berikutnya, integrasi dengan kegiatan budaya atau ekstrakurikuler. Mengadakan kegiatan budaya, drama, teater kecil, pertunjukan tari atau lagu atau tradisi lokal supaya anak merasakan langsung budaya leluhurnya. Berikutnya, refleksi dan diskusi nilai karakter. Setelah cerita atau tradisi diceritakan, guru memfasilitasi diskusi apa nilai yang bisa kita ambil, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kenapa penting menghormati budaya kita sendiri. Berikutnya, dokumentasi dan pelestarian. Mengajak siswa dan masyarakat untuk mendokumentasikan cerita rakyat, cerita lisan tradisi lokal, misalnya dengan wawancara dengan tetua, membuat buku cerita lokal, video dokumenter, pameran budaya. Hal ini dapat melestarikan warisan budaya agar tidak hilang oleh modernisasi. Berikutnya, tantangan dalam pengembangan pembelajaran berbasis budaya lokal, cerita rakyat, dan tradisi lisan. Yang pertama, resiko terpinggirnya tradisi lisan karena perubahan zaman modernisasi, urbanisasi. Banyak tradisi bisa hilang bila tidak direkam atau dipelihara. Studi tentang Derosagi menunjukkan bahwa tradisi lisan menghadapi tantangan dalam globalisasi. Berikutnya, perlu kolaborasi antara sekolah, orang tua, tokoh adat, dan komunitas agar implementasi menjadi relevan dan autentik. Sekolah sendiri mungkin tidak cukup tanpa dukungan masyarakat. Berikutnya, butuh pengembangan materi ajar, teks tertulis, panduan guru, alat bantu agar cerita rakyat atau tradisi bisa dipakai dengan baik di SD. Baik teman-teman, di sini ada pertanyaan untuk teman-teman semua. Yang mau menjawab silahkan langsung angkat tangan dan memberikan jawabannya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana cara menggunakan kearifan lokal, cerita rakyat, dan tradisi lisan setiap hari untuk membantu menjaga lingkungan dan budaya di sekitarmu? Oke, baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya berikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan kesempatan yang berikutnya saya kembali ke moderator.
Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu pemateri yang sudah memaparkan materinya. Di sini saya buka ke sesi kedua, yaitu diskusi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kedua? Ada pertanyaan? Ya, ada Ibu. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup sampai sini. Sekian saja presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan pemateri kedua yang telah memaparkan materi. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pemateri ketiga dan moderator untuk menyampaikan materi. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Angelina Babe berdirinya di sini sebagai moderator materi ketiga. Dalam pemaparan materi ini saya buka dalam 3 sesi, yaitu sesi 1 pemaparan materi, sesi 2 tanya jawab dan diskusi, dan sesi 3 kesimpulan. Kepada pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi baik, di sini saya akan memaparkan materi ketiga dengan topik ketiga, yaitu integrasi nilai gotong royong dan kekerabatan dalam pembelajaran literasi menggunakan filosofi solidaritas dan kebersamaan masyarakat nada untuk memperkuat literasi sosial dan karakter. Integrasi nilai gotong royong dan kekerabatan yang melandasi filosofis solidaritas masyarakat nada memiliki peran strategis dalam pembelajaran literasi. Pendekatan ini tidak hanya menekan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memperkuat literasi dan sosial karakter peserta didik melalui nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan mengangkat kearifan lokal sebagai konteks pembelajaran, proses pendidikan menjadi lebih relevan dan bermakna, sekaligus menjaga kelestarian budaya. Hal ini secara komprehensif membantu membentuk generasi yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integrasi sosial dan karakter yang kuat. Baik, di sini ada definisi pentingnya nilai gotong royong dan kekerabatan. Gotong royong sendiri secara harfiah berarti bekerja sama-sama secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Nilai ini mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan kelompok atau masyarakat. Kekerabatan merujuk pada hubungan sosial yang dibangun berdasarkan ikatan darah, pernikahan, atau ikatan sosial yang diakui secara budaya. Dengan gotong royong, masyarakat dapat menyelesaikan pekerjaan bersama serta mengatasi masalah sosial secara efektif dan berkelanjutan. Sementara kekerabatan memberikan struktur sosial yang menjamin hubungan emosional dan material antara anggota komunitas. Kedua nilai ini membantu membangun rasa aman, keterikatan dan kepercayaan yang kuat di antara masyarakat yang esensi untuk kohesi sosial. Berikut ada filosofi solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat nada. Di sini ada makna solidaritas menurut masyarakat nada. Solidaritas dalam budaya nada bukan hanya sekedar konsep abstrak, tapi diwujudkan melalui bentuk tindakan nyata seperti saling membantu dalam pekerjaan sehari-hari, mendukung upacara adat bersama, dan menjaga keharmonisan komunitas. Solidaritas tersebut dipahami sebagai ikatan sosial yang menghubungkan individu dalam jaringan kekerabatan dan komunitas yang kuat. Solidaritas kebersamaan dalam masyarakat nada lebih dari berkumpul, merupakan wujud nyata dari hidup berdampingan dalam harmoni yang mengutamakan aspek sosial dan emosional. Ritual-ritual adat seperti upacara Ratu Beto memperkokoh semangat kebersamaan yang menandai solidaritas kolektif yang harus dipahamkan sehingga membuat masyarakat lebih kuat secara sosial dan budaya.
Nah, di sini ada konsep literasi sosial dan literasi karakter dalam pendidikan. Literasi sosial sendiri adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan keterampilan literasi dalam konteks interaksi sosial secara efektif dan bermakna. Ini mencakup kemampuan memahami, mengekspresikan, dan mengelola komunikasi dalam lingkungan sosial serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Sedangkan literasi karakter adalah pembelajaran dan pengembangan nilai-nilai moral serta sikap positif melalui kegiatan literasi. Literasi ini bertujuan menanamkan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, empati, dan gotong royong. Pembangunan karakter melalui literasi memastikan peserta didik tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Baik, di sini ada strategi pembelajaran berbasis literasi sosial dan karakter. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif. Memanfaatkan kegiatan kelompok di mana peserta didik saling berbagi tugas, berdiskusi, dan saling membantu untuk menyelesaikan tugas literasi. Sedangkan yang kedua, penggunaan cerita dan teks lokal. Menerapkan bahan bacaan yang membuat nilai gotong royong dan kekerabatan melalui narasi atau cerita rakyat. Dan ketiga, proyek literasi bersama, yaitu membangun proyek membaca menulis yang bertema solidaritas dan kebersamaan, misalnya membantu cerita kelompok atau majalah kelas yang mengangkat pengalaman gotong royong. Dan yang keempat, refleksi dan diskusi, yaitu mengajak peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam bersama dan memahami arti solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada contoh studi kasus. Studi kasus penerapan pendekatan etnopedagogi berbasis filosofis rumah adat Saok Baizia dalam pembentukan karakter pendidik serta didik. Nah, penelitian ini mengkaji bagaimana simbol dan struktur rumah adat Saok Baizia yang merefleksikan nilai solidaritas gotong royong dan hubungan kekerabatan masyarakat Nada dapat implementasikan sebagai model pembelajaran karakter. Dalam konteks pembelajaran literasi sosial, pesan moral dan pedagogi dari rumah adat tersebut digunakan untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan karakter yang berakar pada budaya lokal. Pendekatan pedagogi ini menekankan filosofis dan solidaritas dan kebersamaan yang menjadi pijakan bagi penguatan karakter peserta didik selaras dengan tujuan seminar untuk mengintegrasikan nilai gotong royong dan kekerabatan dalam pembelajaran literasi. Model ini memberikan alternatif pendidikan yang kontekstual dan relevan, menguatkan identitas budaya sekaligus meningkatkan kemampuan interaksi sosial dan karakter di tengah globalisasi. Baik, sekian saja materi dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih untuk materi ketiga. Oke, sekian pemaparan materi dari pemateri ketiga. Sekarang saya buka dengan sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan, silakan memberikan pertanyaannya. Silakan Kak Jess. Oke, langsung saja dengan pertanyaan. Mengapa nilai gotong royong dan kekerabatan masyarakat Nada penting diintegrasikan dalam pembelajaran literasi? Sekian. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Tidak? Tidak ada. Asik. Kepada Ibu pemateri, sudah bisa menjawab? Baik, saya akan langsung menjawab. Karena nilai tersebut membantu peserta didik
mengembangkan literasi sosial, sikap kebersamaan, empati, dan karakter positif yang selaras dengan budaya lokal. Sudah? Sekarang saya buka dalam sesi ketiga yaitu kesimpulan. Ada kesimpulan nggak? Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari pemateri ketiga. Integrasi nilai gotong royong dan kekerabatan dalam pembelajaran literasi melalui filosofi solidaritas masyarakat Ngada menghasilkan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi akademik, tetapi juga memperkuat literasi sosial dan pembentukan karakter siswa seperti empati, tanggung jawab, dan solidaritas. Penerapan prinsip budaya lokal membuat pendidikan lebih relevan dan berakar pada identitas budaya, sehingga peserta didik mampu menghayati nilai kebersamaan dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, integritas budaya lokal berkontribusi pada pembentukan generasi intelektual yang memiliki karakter kuat dan kesadaran sosial tinggi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas pemateri ketiga dan moderator. Kesempatan berikut saya berikan kepada pemateri dan moderator keempat untuk menyampaikan materi. Oke, baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Deviana Karot. Berdirinya saya di sini sebagai moderator untuk memandu jalannya pemaparan materi yang keempat. Di sini saya akan bagi dalam 3 sesi, yaitu pertama pemaparan materi, yang kedua adalah diskusi dan tanya jawab, ketiga adalah pengambilan kesimpulan. Oke, baik, lanjut saja ke pemaparan materi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Seni dan tradisi lokal sebagai sumber belajar literasi multimodal, memanfaatkan tarian musik dan simbol tradisional dalam mengembangkan literasi visual, auditori, dan kinestetik. Seni dan tradisi lokal merupakan sumber belajar yang kaya dan efektif dalam mengembangkan berbagai jenis literasi melalui pendekatan multimodal. Pemanfaatan tarian, musik, dan simbol tradisional dalam pembelajaran membantu peserta didik memahami dan mengekspresikan pesan secara visual, auditori, dan kinestetik, sekaligus memperkuat identitas budaya mereka. Next. Definisi dan pentingnya literasi multimodal. Literasi multimodal adalah kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menghasilkan pesan yang disampaikan melalui berbagai media dan modalitas seperti teks, gambar, suara, gerakan, dan simbol. Pentingnya literasi multimodal dalam pendidikan modern sangat besar karena aspek-aspek berikut. 1. Keragaman modalitas komunikasi. 2. Pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. 3. Relevansi dengan pembelajaran kontekstual dan bermakna. 4. Pentingnya literasi multimodal untuk era digital. 5. Kontribusi literasi multimodal dan pengembangan karakter dan identitas budaya. Next. Seni dan tradisi lokal sebagai kekayaan budaya pembelajaran. Seni tradisional merupakan seni tradisional meliputi beragam bentuk ekspresi budaya seperti tarian, musik, drama, ukiran, simbol, dan ritual adat secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa aspek penting dari seni dan tradisi lokal sebagai sumber pembelajaran adalah nilai filosofi dan sosial, media belajar yang multisensorial, penguatan identitas budaya, kontekstualisasi pembelajaran, pengembangan kreativitas dan kritis. Next. Peran tradisional dalam mengembangkan literasi kinestetik. Berikut adalah beberapa manfaat tarian tradisional dalam pengembangan kemampuan kinestetik antara lain. 1. Melatih keterampilan motorik. 2. Mengandung pesan budaya dan sosial.
3. Meningkatkan konsentrasi dan disiplin. 4. Memupuk kerjasama dan empati. 5. Mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri. 6. Mendukung pembelajaran kontekstual dan bermakna. 7. Memberikan pengalaman belajar holistik. Next. Fungsi musik tradisional sebagai media literasi auditori. Fungsi musik tradisional dalam literasi auditori antara lain: 1. Mengasah kemampuan mendengar dan memahami. 2. Meningkatkan konsentrasi dan ketelitian. 3. Menyampaikan pesan budaya dan nilai. 4. Melatih stimulus otak dan sumber kreativitas. 5. Menumbuhkan rasa identitas dan kebanggaan budaya. 6. Memiliki fungsi sosial dan pendidikan. Next. Simbol tradisional dan peranannya dalam literasi visual. Dalam konteks literasi multimodal, simbol tradisional berfungsi sebagai media utama pengembangan literasi visual, yaitu kemampuan untuk membaca, menafsirkan, dan menciptakan makna melalui representasi visual. Berikut adalah beberapa fungsi simbol tradisional dalam literasi visual, antara lain: 1. Mengasah kemampuan membaca simbol dan tanda. 2. Memperkaya pengetahuan budaya dan sejarah. 3. Mengembangkan kreativitas visual dan interpretasi. 4. Meningkatkan sensitivitas estetik. 5. Pendukung komunikasi multidimensi. Next. Strategi integrasi seni dan tradisi lokal dalam pembelajaran multimodal. Integrasi seni dan tradisi lokal ke dalam pembelajaran literasi multimodal merupakan upaya strategis untuk menggabungkan unsur budaya dan dengan metode pembelajaran yang melibatkan berbagai modalitas indera seperti visual, auditori, dan kinestetik. Strategi ini penting agar proses pembelajaran tidak hanya bersifat teori, melainkan juga kaya pengalaman dan kontekstual yang dapat meningkatkan motivasi, pemahaman, dan retensi materi oleh peserta didik. Next. Beberapa strategi penting dalam mengintegrasikan seni dan tradisi lokal dalam pembelajaran multimodal antara lain: 1. Penggunaan media seni tradisional sebagai sumber belajar. 2. Metode pembelajaran aktif dan partisipatif. 3. Pengembangan modul pembelajaran berbasis budaya lokal. 4. Kolaborasi dengan komunitas budaya dan praktisi seni tradisional. 5. Penggunaan teknologi digital untuk pengayaan pembelajaran. 6. Evaluasi berbasis portofolio dan refleksi. 7. Penguatan nilai-nilai karakter melalui seni dan budaya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih para pemateri yang telah memaparkan materi. Oke, waktu selanjutnya saya berikan waktu para peserta untuk memberikan pertanyaan. Sebatas ini satu pertanyaan. Oke, baik, Dokter. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan bertanya kepada pemateri keempat dengan bunyi pertanyaan: bagaimana seni dan tradisi lokal seperti tarian, musik, dan simbol tradisional dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar literasi multimodal? Oke, terima kasih, Dokter. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan bunyi: bagaimana seni dan tradisi lokal seperti tarian, musik, dan simbol tradisional dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar literasi multimodal? Jawaban dari saya adalah seni dan tradisi lokal dapat mengembangkan literasi visual melalui simbol dan kostum, literasi auditori melalui musik dan irama, serta literasi kinestetik melalui gerak tari, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Sekian. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Seni dan tradisi lokal merupakan sumber belajar yang kaya dan efektif
dalam mengembangkan literasi multimodal meliputi literasi visual, auditori, dan kinestetik. Integrasi seni dan tradisional lokal dalam pembelajaran memberikan pendekatan pembelajaran yang kontekstual, kreatif, dan bermakna, sekaligus menumbuhkan kecintaan serta kesadaran terhadap budaya dan karakter bangsa. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya akan memberikan kepada Master Opsiano. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 4 dan moderator. Waktu berikutnya saya berikan kepada pemateri kelima dan moderator untuk memaparkan materi. Selamat malam kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angelina Bobe. Di sini saya sebagai moderator materi kelima. Di sini saya buka menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi, sesi kedua tanya jawab dan diskusi, sesi ketiga kesimpulan. Sekarang kepada pemateri saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Maria Deviana Karos. Di sini saya sebagai pemateri yang ke-5. Oke, baik, dengan topik saya pemanfaatan lingkungan dan budaya bertani sebagai media literasi kontekstual, mengaitkan kegiatan sehari-hari siswa di kebun atau di ladang dengan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Oke. Yang pertama, literasi kontekstual. Kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah definisi literasi. Literasi kontekstual mengacu pada keterampilan membaca, menulis, dan menghitung dalam konteks budaya mahasiswa, terutama dalam pertanian. Yang kedua, kegiatan sehari-hari. Menghubungkan kegiatan pertanian sehari-hari siswa, membantu mereka memahami literasi dengan cara yang relevan dan bermakna. Yang ketiga, relevansi budaya. Memanfaatkan budaya bertani lokal dalam pendidikan, meningkatkan keterlibatan siswa dan mengakar di latar belakang budaya mereka. Yang keempat, lingkungan pertanian. Lingkungan pertanian memberikan konteks autentik dan kaya bagi pembelajaran, mendukung keterlibatan siswa dengan budaya bertani. Yang kelima, pengalaman hands-on, yaitu melalui pengalaman langsung di ladang, siswa dapat mengembangkan keterampilan literasi mereka sambil berinteraksi dengan alam. Yang kedua, keterampilan literasi. Yang pertama yaitu membaca. Keterampilan yang membaca penting untuk memahami panduan menanam, label, dan ramalan cuaca yang mendukung kegiatan pertanian sehari-hari. Yang kedua, menulis catatan pertumbuhan dan jadwal penanaman, mengembangkan keterampilan menulis siswa secara langsung dalam konteks budaya bertani mereka. Yang ketiga, numerasi. Keterampilan numerasi diperlukan untuk mengukur luas lahan, menghitung jumlah benih, dan menghitung hasil panen secara akurat. Yang ketiga, keterampilan dalam pertanian. Masalah keterampilan literasi dalam pertanian. Oke, yang pertama, menginterpretasi panduan tanam. Menginterpretasi panduan tanam membantu siswa memahami instruksi penting untuk menanam dan merawat tanaman secara efektif dan efisien. Yang kedua, mencatat jadwal tanam. Mencatat jadwal tanam memungkinkan siswa merekam pengalaman belajar mereka, memperkuat keterampilan menulis, dan refleksi terhadap proses pertanian. Yang ketiga, menghitung hasil panen. Menghitung hasil panen mengajarkan siswa konsep matematika praktis seperti kalkulasi hasil yang penting dalam dunia pertanian. Oke, yang keempat, contoh integrasi keterampilan literasi.
Contohnya, di kebun sekolah, siswa menggunakan bahan ajar praktis yang meningkatkan keterampilan literasi. Mereka melalui pengalaman langsung. Mereka dapat menghubungkan pembelajaran dengan kondisi sehari-hari yang relevan dan menyenangkan. Oke, yang kelima, manfaat dan tantangan. Yang pertama, keterlibatan siswa. Penggunaan budaya bertani dalam meningkatkan keterlibatan siswa dengan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan, sehingga siswa merasa lebih terhubung dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua, relevansi budaya. Mengintegrasikan budaya bertani dalam pembelajaran literasi, membantu siswa memahami nilai-nilai budaya mereka sendiri, memperkuat identitas lokal, dan memberikan konteks pendidikan yang lebih dalam dan memuaskan. Oke, baik, itu saja pemaparan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk kepada Ibu pemateri. Jadi di sini saya buka sesi kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, Ibu Agri. Oke, baik, di sini saya akan bertanya kepada materi yang kelima dengan bunyi pertanyaan, tantangan apa saja yang dihadapi guru dalam menerapkan literasi kontekstual berbasis lingkungan dan bagaimana solusinya. Sekian dan terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan Ibu pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Agri. Oke, baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Dalam menerapkan literasi kontekstual berbasis lingkungan, guru menghadapi beberapa tantangan. Namun tantangan tersebut dapat diatasi dengan solusi yang tepat, antara lain yang pertama, keterbatasan waktu pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan kesiapan guru. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Yang keempat, kesulitan mengaitkan dengan kurikulum. Terima kasih. Bagaimana Ibu Agri? Pas? Sekian dan terima kasih. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari pemateri kelima. Kesimpulannya adalah pemanfaatan lingkungan dan budaya bertani sebagai media literasi kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan bermakna karena mengaitkan kegiatan sehari-hari siswa di kebun atau ladang dengan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Semua konteks yang dekat dengan kehidupan siswa, proses literasi menjadi lebih nyata, mudah dipahami, dan relevan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik siswa, tetapi juga menumbuhkan apresiasi terhadap lingkungan, melestarikan budaya lokal, serta membangun sikap kreatif, kritis, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada moderator dan pemateri kelima. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri keenam dan moderator untuk memaparkan materi. Terima kasih MC yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Deviana. Berdirinya saya di sini sebagai moderator untuk memandu jalannya pemaparan materi kita yang terakhir. Oke, baik. Di sini saya akan bagi dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama adalah pemaparan, yang kedua adalah diskusi dan tanya jawab, yang ketiga itu adalah pengambilan kesimpulan. Oke, baik, kita langsung saja ke sesi pertama adalah pemaparan materi kepada materi saya berikan waktu. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Teresitano. Saya akan memaparkan materi dengan topik pendidikan kontekstual berbasis budaya lokal untuk membangun karakter dan literasi di Kabupaten Bandung.
Kekayaan budaya lokal Kabupaten Ngada sebagai potensi sumber belajar Komisi Pembelajaran SD yang masih tekstual dan dari realitas siswa. Tantangan globalisasi terhadap pelestarian nilai budaya pendidikan dasar sebagai ruang strategis penanaman literasi dan karakter. Pembelajaran harus relevan dengan kehidupan siswa. Budaya lokal sebagai jembatan antara pengetahuan dan pengalaman nyata. Literasi tidak hanya membaca dan menulis, tetapi memahami konteks sosial budaya. Kesulitan mengintegrasikan budaya lokal ke dalam pembelajaran literasi, keterbatasan bahan ajar berbasis budaya lokal, dan kurangnya pelatihan dan dukungan sistematis bagi guru. Peran strategi guru SD. Yang pertama, guru sebagai perancang pembelajaran kontekstual. Yang kedua, guru sebagai pelestari budaya lokal. Yang ketiga, guru sebagai pembentuk karakter siswa melalui nilai budaya. Berikut alasan budaya lokal perlu diintegrasikan. Pertama, pembelajaran lebih mudah dipahami dan bermakna. Kedua, menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya. Yang ketiga, mengembangkan literasi budaya dan karakter. Keempat, mendorong partisipasi siswa dalam pelestarian budaya. Bentuk budaya lokal Ngada yang dapat diintegrasikan. Pertama, cerita rakyat dan legenda lokal. Yang kedua, tarian dan nyanyian tradisional seperti Jae dan Dero. Keempat, ketiga, bahasa daerah Bejawa, Riung dan Soa. Keempat, struktur adat dan kehidupan komunitas tradisional. Kelima, upacara adat seperti rebah. Strategi praktis integrasi budaya lokal dalam literasi. Yang pertama, pemilihan teks bacaan berbasis cerita rakyat. Yang kedua, menulis narasi pengalaman budaya siswa. Ketiga, wawancara dan dokumentasi tokoh adat. Keempat, proyek buku mini budaya lokal. Kelima, penggunaan bahasa daerah dalam puisi dan lagu. Contoh implementasi pembelajaran. Pertama, membaca cerita asal-usul desa adat. Kedua, menulis pengalaman mengikuti upacara adat. Ketiga, membuat buku bergambar atau rumah adat. Kelima, presentasi hasil wawancara tokoh adat. Dampak pembelajaran berbasis budaya lokal. Yang pertama, peningkatan kemampuan membaca kritis dan menulis naratif. Yang kedua, penguatan karakter seperti gotong royong dan tanggung jawab. Ketiga, pembelajaran menjadi hidup, menyenangkan, dan relevan. Kolaborasi sekolah dan masyarakat. Pertama, peran orang tua, tokoh adat, dan budayawan. Sekolah sebagai pusat pembelajaran budaya, penguatan hubungan pendidikan formal dan pengetahuan lokal. Kebutuhan pendukung guru. Pertama, pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis budaya lokal. Kedua, penguatan integrasi nilai karakter dan dalam literasi. Ketiga, dokumentasi budaya lokal sebagai sumber belajar. Landasan teoritis. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, belajar bermakna. Ketiga, teori identitas sosial. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih pemateri yang telah memaparkan materinya. Waktu selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada peserta untuk memberikan pertanyaan. Terbatasi dengan satu pertanyaan. Oke, Rosmi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Lanjut saja, menurut Anda sejauh mana pendidikan berbasis budaya lokal mampu menjawab tantangan globalisasi di Kabupaten Ngada? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Rosmi. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muslim dengan bunyi pertanyaan, sejauh mana pendidikan berbasis budaya lokal mampu menjawab tantangan globalisasi di Kabupaten Ngada? Menurut saya, pendidikan berbasis budaya lokal mampu menjawab tantangan globalisasi di Kabupaten Ngada karena menanamkan nilai karakter dan jati diri peserta didik sejak dini melalui budaya lokal. Siswa memiliki pegangan moral untuk menyaring pengaruh global secara bijak. Dengan tetap terbuka dan pada perkembangan zaman, pendidikan ini membuat generasi muda Ngada berakar pada budaya sendiri namun siap bersaing di dunia global. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Rosmi, mungkin ada saran?
Terima kasih. Saya akan mengajukan di sini saya akan membacakan kesimpulan. Integrasi budaya lokal memperdaya literasi dan karakter siswa. Guru memegang peran kunci dalam pembelajaran kontekstual. Budaya lokal bukan pelengkap tetapi sumber belajar utama. Terima kasih. Oke, baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada Mas Des. Hadirin yang kami hormati, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan para peserta seminar. Waktu berikutnya saya berikan kepada hadirin yang kami hormati. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara seminar pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memaparkan materi. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya saya tutup kegiatan kita ini dengan doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita dalam nama Bapa, ya Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kehadiratmu atas berkat serta perlindungan yang Engkau berikan dari awal pertengahan hingga akhirnya kegiatan seminar kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kami pelajari pada malam hari ini dapat berguna bagi masyarakat kami. Sebentar lagi kami pulang meninggalkan dalam perjalanan pulang. Semoga kita di tempat meninggalkan kami masing-masing dalam keadaan sehat. Namamu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.